Halo, selamat datang kembali di Mata Air Podcast. Kali ini kita akan ngobrol seputar pendidikan, namun kita kemas secara santai. Kali ini gue akan ditemani oleh Saudara Umam. Mungkin Saudara Umam bisa memperkenalkan dirinya, karena yang gue tahu beliau adalah finalis Duta Santri tahun 2023. Betul? Betul. Oke, silakan Mas Umam. Oke, halo teman-teman semua. Selamat malam. Kenalkan, nama gua Umam. Gua orang yang terlahir dari pedalaman dan sekarang tengah menempuh hidup di magister di UIN Jakarta. Woi, Ya. oke. Mungkin apa ya? Tadi Hmm. Kang Umam sedikit bilang apa? Tengah, Terlahir dari ya, terlahir dari suku pedalaman, Pak. suku pedalaman. Iwo. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana emang? Saya tinggal di Lebak, Banten, tepatnya di daerah jauh sih. Saya bukan di perkotaan, tapi di Kecamatan Bojongmanik, Parakan Besi. Ya sekitar 15 menit ke suku Baduy lah. Oh, 15 menit, sangat dekat. berarti dekat dengan suku Baduy ya. Dekat sekali suku Baduy. Mohon maaf kalau bisa dibilang itu jauh dari Peradaban. pata masyarakat yang melek dengan pendidikan, betul? Iya, betul lah, lebih tepatnya gitu. Oke, berarti gimana itu kisahnya bisa sampai Sampai ke akhirnya S1. melek terus berkuliah di selesai S1 kemudian Heeh. lanjut ke S2. Oke, saya cerita sedikit ya. Memang saya itu hidup di daerah yang sangat dalam, jauh dari perkotaan, di Kabupaten Lebak. Ya sekitar 2 jam lah untuk sampai ke daerah perkotaan Lebak. Dan masyarakatnya, lingkungan saya itu gelap akan pendidikan, atau sangat tertinggal dari pendidikan. Ya lulus SMP, lulus SMA, paling banter lulus, SMP itu langsung kerja, ke Tangerang atau ke Jakarta dan lain sebagainya. Oh, SMP, bukan Iya, betul. SMA. Bukan, Bu- bahkan SMA aja itu yang mengenyam ya sekitar 10 banding 100 lah, Oh, berarti sangat bahkan jauh. pendidikan wajibnya pun nggak tuntas di sana. Iya, betul betul betul. Bahkan pendidikan wajib pun tidak tuntas di sana, rata-rata tidak tuntas. Cuman memang yang saya syukuri sampai sekarang, saya terlahir dari, orang tua pendidikan gitu. Nah, disitulah sekaligus peran orang tua itu sangat penting kayak gitu. Jadi orang tua saya, ibu saya guru, ayah saya guru gitu. Meskipun lingkungan saya tidak mendukung kayak gitu. Cuman memang karena kontrol orang tua, yang mengakibatkan saya juga sekolah di situ hanya mengenyam SD saja di kampung. Jadi setelah SD saya langsung ke pesantren ya yang Oh, ada di daerah perkotaan, masih di Lebak cuman agak kota. Di pesantren namanya Darussaada selama 6 tahun dan kemudian saya melanjutkan baru ke UIN Jakarta. perkuliahan. Oke. Betul. Kalau boleh tahu keluarganya Kang Umam nih guru di pedalaman, PNS. Iya, betul Pen- betul. Iya, alhamdulillah pegawai negeri sipil lah. Oh, untuk perjalanan dari rumah ke sekolah kira-kira kan tadi dibilang Oke. agak pedalaman. Iya iya, betul. Itu maksudnya jalannya udah enak Oh, atau emang ada terkendala kendala sedikit ada Ustaz. untuk orang tua? Iya benar. Eee, akomodasi akomodasi untuk jalan saya, masih sangat parah sih. Bahkan saya dulu waktu SD itu, kalau hujan ya, Iya. kalau cuacanya hujan itu saya itu tidak pakai sepatu kayak orang-orang tidak pakai sepatu gitu ya. Oh, Tapi pakai sepedalaman itu sepatu, ya? iya, tapi pakai sepatu apa ya, namanya itu sepatu buat ke sawah itu tuh. Sepatu boot. Sepatu boot itu, saya pakai itu, bahkan sampai, pakai itu saya sepatu itu. Karena kalau misalkan pakai sepatu sekolah, itu tuh yang ada hancur sepatu tuh, gitu, Hmm. karena tanah semua gitu. Jadi akomodasi jalan itu sangat parah, bahkan ibu saya beberapa kali kadang ke sekolah, ya jalan, apalagi ayah saya gitu, jalan dan bahkan ayah saya mengajarnya di yang lebih dalam lagi SD-nya, Setiap seperti itu. hari jalan kaki. Setiap hari, ayah saya setiap hari, kalau ibu saya kadang naik kendaraan, karena memang jauh di kecamatan, cuman kalau misalkan ketika hujan ya jalan kaki terkadang, gitu. Oke. Nah, berangkat dari apa ya, terlalu pedalaman itulah, Mmm, berangkat dari desa yang sangat dalam kemudian merantau untuk, mengenyam pendidikan dari pondok pesantren, kemudian ke kuliah di UIN Jakarta, selesai S1 dan lanjut ke S2 dan sempat menjadi
finalis di Iya. Duta Santri. Iya, di Nah, Santri Nasional. kira-kira itu perjalanannya seperti apa gitu? Iya, sebetulnya sih memang panjang ya perjalanan. Saya kalau tidak salah masuk maksudnya mendaftar di ajang Duta Santri Nasional, itu ketika semester 6 7 lah. Saat itu, direpotkan dengan sempro juga, kejar-kejaran dengan seminar proposal, tapi saya karena ingin mencoba hal yang baru, karena Ya. kan selama ini saya, aktifnya paling di lomba-lomba, kepenulisan ya, kayak gitu. Oh, berarti sampai Cuma hari ini masih aktif menulis? alhamdulillah masih aktif. Cuman karena itu Duta Santri itu bagi saya ajang explore hal yang lain gitu, yang berbeda, akhirnya saya ingin mencoba gitu. Akhirnya saya coba-coba, saya daftar, kemudian lolos lolos, bahkan itu ketika masa pendaftaran pun kan alur untuk kita masuk sampai grand final di Duta Santri itu sangat panjang perjalanannya. Dari mulai, administrasi, pitching, karantina, itu sangat panjang sekali. Dan waktu itu saya masih ingat, saya masih di tempat KKN itu. Oh, Masih di tempat KKN, saya sambil iya mengecek gitu, daftar tuh kemudian lolos, saya lanjut lagi gitu, sampai, nyampe di grand final. oke, jadi luar biasa banget ya. Jadi nggak ada halangan ya, KKN, Sempro, kemudian sibuk untuk ngurusin soal Duta Santri. Nah, kalau boleh tahu di Duta Santri itu seleksinya seperti apa? Iya, kalau untuk seleksi, beragam ya, maksudnya itu memang, misalkan awal alur pendaftaran itu dari administrasi dulu, kemudian setelah itu ada semacam tahap wawancara, Oh, semacam tahap wawancara dan di dalam wawancara juga ada tesnya, tes, qiraatul kutub, kemudian tahfiz Quran, dan juga wawasan tentang seputar moderasi beragama. Setelah itu barulah, kita diminta untuk membuat satu project yang measurable gitu, yang, masih terukur kayak gitu. ya. Jadi ya itulah, waktu saat itu juga saya berbarengan sama teman saya, cuman teman saya, eee, tidak lolos gitu. Jadi unggul lah dari teman. Ya enggak, saya nggak bisa menyebutkan unggul juga sih, cuman mungkin ya itu, takdir aja sih. Takdir yang luar biasa, Iya, yang harus disyukuri. betul. Untuk kepenulisan, sampai hari ini masih aktif menulis Masih masih. di mana saja? Iya, masih. Kalau misalkan di media online saya aktif nulis di Bincang Syariah, bincangsyariah.com, terus majalah Nabawi, kemudian juga di Suara Islam, saya juga menulis dan juga di Harakatuna, saya juga menulis. Jadi Oh, 4 banyak itu. banyak banget ya kalau di tadi ada berapa itu, Bang? Ada 4 lah, ada 4 saya, pernah menulis itu, kayak gitu. Dan itu rutin? Eee, ya alhamdulillah sih sedang membiasakan rutin terutama di Suara Islam ya, karena saya jadi, penulis utamanya itu ya. Kalau misalkan di Harakatuna ya seininya aja, ya seada waktunya aja. Dalam bentuk artikel, jurnal kah, atau Mmm, berita? betul. Kalau misalkan di media online, di web, itu saya lebih ke artikel-artikel populer, tapi saya juga menulis di, artikel jurnal kayak gitu. Di artikel jurnal saya pernah menerbitkan, beberapa tulisan saya lah di artikel jurnal kayak gitu, dan itu bisa dicek di Google Scholar saya, kebetulan, Jadi ya. kalau teman-teman ada yang mau mungkin mencari referensi untuk bidangnya apa? Hadis, Ilmu hadis, hadis tadi. silahkan cari di Google Scholar, Khairil Gilman SAG. Enggak, aja itu Cuma cukup cukup, iya, ada di situ. silahkan. Berarti udah banyak banget tulisannya itu ya? Udah 13 sih, ada 13 13, artikel jurnal ya, 13. heeh, Itu yang sudah terbit. yang sudah terbit. Yang kira-kira menumpuk untuk diterbitkan itu Ya yang untuk menumpuk untuk diterbitkan ya sekarang ini, di bulan Juni saya sudah submit berapa ya, 3 tulisan ya, di bulan ini. di bulan ini, Bulan ini aja. bulan Juni, iya, heeh. Bulan sebelumnya ada yang udah submit juga. Bulan sebelumnya udah, makanya kemungkinan itu terbitnya di bulan ini, di bulan Juni. Karena kan biasanya kalau jurnal itu, terbitannya biasanya kebanyakannya itu dalam 1 tahun hanya 2 kali terbitan, nah, di bulan Juni sama Desember. Jadi kemungkinan bulan ini, Oke. Jadi, gitu. gini teman-teman, saudara Umam ini waktu bulan Ramadan kemarin itu punya program untuk dirinya sendiri, men-challenge dirinya sendiri itu mungkin agak, apa ya, anti mainstream lah. Kalau orang-orang kan mungkin one day one juice atau
one day one ayat, one day one hadis. Kalau beliau ini one day one paper. Iya, pandai One Paper. Jadi selama 30 hari itu menulis 30 paper. Iya. Mungkin apa ya? Coba Kang kasih gitu supaya teman-teman juga termotivasi untuk menulis gitu. Nah, Karena kan sekarang kayaknya apa ya? Orang yang minat untuk menulis tuh kayaknya makin kesini makin menurun. dan menurun gitu ya. Nah, kira-kira dari Kang Umam ada nggak nih? Hmm. Ya sedikit motivasi lah untuk teman-teman supaya rajin nulis lagi gitu. Oke. Iya, sebetulnya sih iya bener. Itu saya ketika Ramadan memang ada men-challenge diri saya sendiri ya, one day one paper kayak gitu, itu di medium saya, di medium pribadi kayak gitu. Karena kan kalau di medium itu kita lebih bebas ya. Kalau misalkan di media kayak gitu ya kita harus mengikuti, redaktur, permintaan redaktur kayak gitu. Tapi kalau misalnya di medium ya sebebas mungkin kayak gitu. Nah, terkait memang motivasi, saya memang berawalnya nulis itu pada saat semester 5. Semester 5. Semester 5 saya mulai menulis karena Itu pada saat dari mahasiswa baru ke semester 5 itu belum ada belum ketertarikan untuk menulis? belum ada ketertarikan. Awal kali ketertarikan saya menulis itu ketika saya diminta untuk lomba musabaqah tilawatil Quran di cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Awal mula itu saya Dalam belum dari penulisan tingkat Kabupaten Lebak. tingkat kabupaten Tingkat Lebak. kabupaten. Sekalinya nulis langsung tingkat kabupaten Lebak teman-teman. Luar biasa. Terus Ya, ya, tingkat Kabupaten Lebak dan alhamdulillah langsung goals ya, langsung goals langsung saya jadi juara 1 gitu. juara 1 Iya, tingkat kabupaten. iya setingkat kabupaten itu. Luar Luar biasa. Jadi di situ tuh awal apa ya, memang awal mulai yang bagus. Jadi saya juga termotivasi, "Oh, kayaknya ini nih selama ini hobi atau kecenderungan saya gitu di bidang menulis." Akhirnya saya merasa Passion ya, iya menemukan passion di heeh, situ. mulai di situ menemukan passion dan mulai percaya diri di situ. Mulai percaya diri untuk, coba-cobalah, nulis, di jurnal, kemudian di media gitu kan, ingin mencoba. Sebetulnya awalnya tuh berangkatnya dari memang otodidak ya. Otodidak. Maksudnya itu karena sekarang itu kita bisa memanfaatkan fitur-fitur ya untuk Iya. membantu kita menulis kayak gitu kan, bahkan di media juga banyak gitu, di media sosial gitu yang bisa kita pelajari kayak gitu. Tinggal seberapa bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut kayak gitu. Jadi saya berangkatnya dari otodidak, meskipun pada akhirnya ya saya juga, mengikuti sering, Kelas pelatihan ya pelatihan kepenulisan yang diadakan oleh LPTK Tangsel, kemudian pelatihan, yang diadakan oleh apa, bimbingan di Kabupaten Lebak, itu saya ikutin semua kayak gitu. Karena kan memang untuk meng-upgrade, diri saya heeh. Oke. Nah, cuma teman-teman jangan apa ya, jangan harus juara dulu kayak Kang Umam. Iya, Itu entar emang ngaruh. ya takdir lagi, disyukuri lah ya. Iya, 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 alhamdulillah sih, ya betul. Cuman memang, eee, saya sering katakan kepada teman-teman juga, mungkin kan, saya beberapa ya pernah mengisi gitu, dalam hal pelatihan kepenulisan Oh, pasca saya sekarang sudah mulai mengisi sekolah-sekolah kepenulisan? ya beberapa lah ya, Oh, luar biasa. kayak gitu. Saya sering mengatakan ke teman-teman bahwa coba dulu gitu, yang terpenting itu mencoba. Kadang kala kita itu takut takut nggak diterbitkan lah, takut nggak lolos lah, takut nggak menang lah. Karena ketakutan itulah justru yang pada akhirnya kita itu nggak menghasilkan sebuah karya gitu. Pada akhirnya kita terlalu banyak memikirkan itu, akhirnya nggak menulis-nulis kayak gitu. Makanya saya tuh sering menekankan coba dulu, coba Coba dulu. dulu. Iya, Karena semua pikiran bisa dituangkan dalam tulisan. betul, iya, semua Oke. pikiran bisa dituangkan dalam Kalau tulisan. bahkan saudara Umam ini juga punya statement apa kan? Heeh, punya statement, iya, "Jika gajah itu mati meninggalkan gadingnya, maka seyogianya manusia mati meninggalkan karyanya." Wah, luar biasa teman-teman. Untuk mungkin pengalaman lomba Ya, selain di tingkat kabupaten ada lagi? ada. Saya, main juga di tingkat provinsi DKI Jakarta. MTQ juga masih sama, MTQ karya tulis ilmiah Al-Quran dan alhamdulillah saya juga menjadi juara 1 di DKI Jakarta, Ke provinsi Depok. seprovinsi DKI Jakarta. Luar biasa. Herzada.
awal juga itu, the first mengikuti di Provinsi DKI Jakarta. Iya, pertama pertama kali. Cuman kan memang basic-nya sudah dapat ya di Kabupaten Lebak kayak gitu. Jadi tinggal mengembangkan sebetulnya dan ya beberapa juga di tingkat nasional misalkan yang diadakan waktu itu oleh UIN Sunan Kalijaga, tingkat nasional artikel ilmiah hadis waktu itu Wah, kalau nggak salah ya. Jadi di situ juga saya juara satu, kemudian juga yang diadakan oleh Forum Komunikasi FKMTHI tuh, iya Forum forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia ya. Indonesia, Iya ngadain itu saya juga juara satu di situ. Iya, itu tingkat mengadakan nasional juga. tingkat nasional ya, kayak Luar gitu. biasa. Juara satu artikel ilmiah. Nggak ada yang juara 2 juara 3 tuh nggak ada ya? Semuanya juara satu. Iya, sebetulnya sih, ada kok di beberapa, bahkan saya sempat, apa ya, waktu di MTQ di Provinsi Banten itu saya, masuk harapan doang kayak gitu. Masuk harapan itu pernah dan, Harapan ya. eee Harapan yang akhirnya menjadi juara gitu. iya betul. Kadang kala kan kita, eee, apa, harus terbanting-banting dulu ya 7 kali, tapi kita harus tetap mencoba gitu. Terbanting-banting dulu. Iya, balik kali itu. Iya, 7 kali ya berapa. Ya cuman kan kita harus tetap mencoba gitu. Di situ kan kita terpacu tuh semangat kita gitu. Gimana sih caranya kalau misalkan orang lain bisa juara, ya kenapa saya tidak bisa? Kayak gitu. Oke. Berarti nggak ada halangan ya, walaupun terlahir di desa yang pelosok dan masyarakatnya yang masih kurang melek dengan Iya. pendidikan, itu bukan jadi suatu halangan untuk, tidak melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi. Iya betul, tidak tidak ada halangan kayak gitu. Karena apalagi sekarang kan pemerintah banyak ya menyediakan, eee, apa, semisal ada KIP dan lain sebagainya, ya beasiswa, banyak banyak sekali sekarang yang bisa diakses. Tinggal sebetulnya segimana kita ingin struggle-nya itu, kayak gitu. Ya ingin berjuangnya sampai mana, kayak gitu. Kalau untuk rencana ya, Iya. kalau untuk rencana sih memang keinginan saya setelah lulus S2 ini, ya saya ingin, mencari pengalaman lah, entah itu misalkan mengajar di PTN lagi, atau mungkin bisa jadi sambil saya juga, melanjutkan untuk ke jenjang doktoral kayak gitu, Doktorat. ya S3. Karena memang, cita-cita saya kayak gitu, saya ingin apa ya, menjadi agen gitu di masyarakat yang pelosok bahwa ini saya bisa kok Iya, gitu. putra daerah Putra daerah asli dari tadi kecamatan apa namanya? Bojong Manik, Bojongmanik. ya Ah, betul. nah sekarang sudah menjenjang S2, Iya. dari S1, S2. Kira-kira apakah itu emang keinginan pribadi atau emang dorongan dari orang tua yang memang notabene itu adalah seorang pendidik gitu? Iya iya. Ap ada dorongan itu atau emang dari diri pribadi juga kayaknya gua rasa gue perlu deh gitu? Iya, kalau misalkan untuk itu dua-duanya sih saya. Dua-duanya. Jadi memang ada keinginan sendiri, punya semangat yang tinggi terhadap diri sendiri, juga dorongan dari orang tua. Orang tua itu, "Ayo bisa," dan saya juga merasakan, eee, bisa kayak gitu. Jadi memang dua-duanya itu berpengaruh gitu, dari diri saya pun juga dari orang tua yang selalu mendukung dan itu salah satu nikmat yang saya syukuri. Tapi tidak ada paksaan dari orang tua? Tidak ada paksaan. Cuman memang orang tua itu selalu memotivasi apapun yang ingin saya lakukan, apapun yang ingin saya kerjakan, seperti saya mau melanjutkan studi, orang tua itu mendukung tanpa mendistraksi apapun, tanpa, apa, memaksa saya untuk misalkan isi ini dulu atau ikut Oh, ini dulu, tidak sama sekali. Membebaskan. membebaskan Iya. ya? Oke. Eee, Mungkin kita cukupkan obrolan kita hari ini dengan saudara Umam. Untuk teman-teman Matairs, jangan lupa nanti kita akan punya satu segmen khusus bersama dengan Kang Umam. Oke. Eee, Apa itu segmennya? Stay tune terus di YouTube, Instagram, dan TikTok kami matairs.co. See you and bye-bye.